Nah, pada hari ini saya kedatangan seorang seorang mualaf nih ya, mualaf. Masih disebut mualaf boleh lah karena masih baru ya. Baru kira-kira belum ada setahun, ya. Ini namanya Kok Darmaditan ya. Assalamualaikum Kok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mukanya Cina banget ya. Ini juga Tan juga namanya katanya, C-nya ya. Berarti kita sama-sama setan loh ya. Alhamdulillah Kok Darmadi ini sudah Muslim, bersahadat 25 Desember 25 Desember tahun 2022. 2022. Itu pilih tanggal ya? Iya. 25 Desember? Iya. Udah kalau mau ngelahirin sesar aja pilih tanggal ya? Sengaja emang cari tanggalnya 25 Desember? Iya, memang kebetulan waktu itu berdekatan dengan tanggal 25. Oh, berdekatan. Terus jadi memang sengaja milih tanggal 25 Desember, sadat. Oh, aduh. Sadat di mana tuh? Kok? Di Pondok ini ya? Al-Sakafah. Oh, Pondok pesantren. Pondok Pesantren Luhur Al-Sakafah. Iya, Pondok Pesantren punya Profesor Geset Akil Sirot. Oh, ya gitu ya. Ini ya. Ini surat keterangan memeluk agama Islam. 25 Desember 2022 ya. Hah? Oh, ini. Ya. Nah. Ini apa namanya? Loh, kelahiran Tanjung Enim. Iya. Asli Tanjung Enim. Lahirnya di Tanjung Enim. Asli. Oh, gitu. Saya sering lewat Tanjung Enim. Oh iya. Kalau lagi jalan ke Sumatera Lubuk Selatan. Linggau. Iya. Oke. Nah, alhamdulillah berarti Kok Darmadi sudah menjadi seorang Islam, ya, menjadi Muslim. Dulunya Kristen ya, di sini tulisannya Kristen ya. Kristen apa? Protestan. Gerejanya apa? Abalo. Abalov. Oh, di mana tuh gerejanya? Industri. Jalan Industri Jakarta Pusat. Oh, Jalan Industri. Oh, ini ya dekat Kemayoran ya berarti ya? Iya. Jalan Industri, Dekat tahu Kemayoran, dekat Pademangan. Ya, dekat-dekat situ. Oke, tahu lah. Apal gue dari situ lah. Nah, ceritanya boleh nggak Kok Darmadi cerita sedikit nih? Kok Darmadi ini siapa? Terus dari latar belakang apa, pekerjaannya apa gitu, boleh cerita? Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmaditan. Saya seorang kolektor lukisan Tuhan dan juga pekerjaan saya sehari-hari investor saham Wis. di bidang saham. Sorry sebentar kok. Ini lukisan Tuhan ini maksudnya ini? Iya. Nih ya. Ini batu-batu ini. Ini batu-batu apa nih kok? Jadi lukisan Tuhan itu adalah gambar yang terbentuk baik di dalam batu maupun di permukaan batu yang secara alami dari alam tanpa dibikin sama manusia. Iya. Yang dibuktikan dengan hasil memo atau sertifikat dari laboratorium gemologi. Oh, oke. Jadi ini ada sertifikatnya nih ya? Ada sertifikatnya. Oke, ini artinya benar-benar batu asli. Iya. Bukan buatan. Bukan buatan. Cuman diolah, dipoles. Iya, dipoles, gitu ya. digosok. Dan bersertifikat gitu ya? Dan bersertifikat. Kok Darmadi ini ngoleksi batu ini untuk dijual atau untuk pribadi? Ada yang untuk pribadi dan ada yang juga untuk dijual. Oh, oke. Ya, lanjut kok. Iya. Nah, awal mula saya memeluk agama Islam, masuk jadi mualaf. Saya mendapatkan batu yang gambar orang lagi sholat. Hah? Ada gambarnya orang lagi sholat? Iya. Terus orang sholat itu gambarnya di dalam batu. Di dalam batu. Nah, batunya ini nih. Terlihat seperti orang sedang sholat gitu ya? Seperti orang sholat. Ya. Lagi sholat. Kelihatan memang orang lagi sholat. Dia kelihatan lagi pakai peci. Ada peci itu. Iya, ada pecinya. Iya, gambarnya di dalam batu itu. Iya. Masya Allah. Terus? Nah, kemudian saya juga sering terbangun di pagi hari jam 3, jam 2, dan nggak bisa tidur lagi setelahnya. Terus? Dan sering mendengar suara azan kayak ayolah sholat, ayolah sholat. Oke. Hayal sholat ya. Iya. Saya pikir, oh, saya disuruh sholat nih gitu kan. Loh, itu kan azan buat orang Islam. Iya. Kok mau ikut tonton sholat? Saya dengarnya begitu. Saya dengar. Oh gitu. Nah, tapi sebelumnya begitu nggak?
Sebelumnya enggak. Maksudnya tuh sebelum dapat ini batu atau gimana itu begitu nggak? Oh enggak, biasa aja, normal. Oh, jadi keinginan untuk sholatnya setelah punya batu itu. Setelah punya batu ini, setelah saya dapat batu ini, Heeh. ya setahun lah kurang lebih. Oh, dalam waktu setahun. Iya, oh. Oke. Jadi pada waktu pagi dengar azan, karena sudah punya batu ini, kok rasanya seperti disuruh sholat gitu. Iya. Oke. Terus sholat? Ya, Oh, belum bisa. masuk Tapi ini bukan Islam karena dulu. batu ini ya, Pak. Iya, iya, iya. Bukan. Iya, iya. Karena memang saya masuk Islam itu karena ketetapan hati saya sendiri, Hmm. dan memang keluarga besar saya di kampung juga banyak yang Muslim juga. Oh gitu, di Tanjung Enim. Iya, Tanjungan. Oke. Terus? Dan teman-teman saya juga banyak yang Muslim. Oke, tapi kan masuk Islamnya bukan karena Bukan, teman kan? bukan, karena ketetapan pribadi saya sendiri juga. Selama setahun belajar Islam atau gimana? Ya kurang lebih ini belajar otodidak aja, sholat di YouTube Oke, tapi udah syahadat pas 25 Desember pas 25 Desember 2022 ya. 2022 Oke. di mengucapkan kalimat syahadatnya didampingi sama Profesor Kiai Said Akil Sirot. Oke, ya, ya. Nah, terus selain daripada asbab musabab dari batu itu, kan sebelumnya Qadar Madi ini kan Kristen. Iya, Di Kristennya sendiri gimana? Rajin gereja nggak? rajin. Oh, rajin. Iya. Kok dari Aktif saya. aktif di gereja? Iya. Jadi apa? Ya, aktif ikut kegiatan gereja. Kegiatan gereja. Jadi pekerja gereja juga nggak? Enggak juga. Majelis bukan? Bukan. Pendeta bukannya? Bukan. Tapi berarti tahu dong waktu di Kristen itu keyakinannya gimana, tahu dong? Tahu. Tahu ya. Iya. Nah, terus bisa melepas itu untuk masuk Islam, kenapa? Ya itu tadi, karena ketetapan hati saya sendiri pribadi, dan saya merasa siapa saya kok Allah itu ngasih lukisan Tuhan itu gambar orang lagi sholat, gambarnya di dalam batu. Bagi saya pribadi ya sakral gitu kan. Kan ini satu di dunia, gambar orang lagi sholat. Ya, kayak gini. artinya kalau ada batu yang punya gambar seperti ini pasti hanya satu-satunya di dunia ya. Iya. Unik, maksudnya unik Iya, ya. Iya, unik. Oh gitu. Jadi melihat batu seperti ini, Qadar Madi melihat bahwa ini adalah keagungan Allah Iya. Subhanahu wa taala ya. Iya, hasil karya seni Allah Subhanahu wa taala yang nggak bisa dipikirkan secara logika. Mungkin gini loh kok, karena Pak Darmadi ini pencinta batu, ya kan, dikasih Iya. pesannya melalui batu. Mungkin. Oh, iya. Jadi Ya, hanya sebatas pesan, Iya, iya. jadi bukan Iya. karena ini gitu ya. Ya, artinya hidayah itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali. Cuman Allah Subhanahu wa taala tuh menebar hidayah kepada setiap manusia bisa dengan cara apapun, dan setiap manusia yang mau menjemput hidayah itu juga bisa dengan cara apapun atau melalui jalan apapun gitu Iya, ya. betul. Qadar Madi ini melalui batu, Melalui lukisan Tuhan. lukisan Tuhan. Oh iya, iya. Nah, terus maksud saya gini loh, pertanyaan saya tadi gini. Selama Qadar Madi jadi Kristen, kan Qadar Madi ini meyakini bahwa Qadar Madi ini bisa selamat dan masuk surga hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Maksud saya, terlepas dari batu itu ada gambar apa aja, Qadar Madi ini bisa melepaskan keyakinan itu tuh Oh bisa. bisa. Iya. Waktu itu berat nggak melepaskan keyakinan itu? Biasa aja sih, Biasa karena aja. bagi umat Muslim kan Yesus adalah Nabi, dan juga saya semenjak menjadi mualaf bahwa hati lebih tenang, hidup lebih Oh, tenang. gitu. Kemudian kalau mau sholat beribadah dulu kan, itu kan kalau bisa sebelumnya mandi supaya tubuh bersih. Kalau sebelumnya kan asal aja. Ajar boleh gitu. Iya, mau nggak mandi juga asal kelihatan Bahasa lo kan bersih gitu, gitu ajar kan. boleh kan? Gitu. Oh, jadi kalau di Islam jadi kelihatan Sungguh-sungguh ada nggak sungguh-sungguh, main-main, iya. ada aturannya. Iya, ada aturannya. Oh, gitu ya. Bagus. Jadi berarti artinya di dalam Islam berarti Qadar Madi ini melihat ada semacam kayak aturan dari orang bangun tidur sampai tidur lagi. Gitu ya? Enggak. Saya kalau sholat subuh Oh. kan bagusnya itu nggak tidur lagi dong. Oh, bukan maksud saya gini. Aturan di dalam Islam. Iya.
Entah itu sholat, entah itu berdoa, masuk kamar mandi doa, mau makan doa, Iya. mau ngapain doa, atau mau ngapain sholat. Aturan itu untuk manusia dari semenjak manusia itu bangun tidur sampai tidur lagi. Aturan-aturan itu ada. Iya, gitu iya, ya. betul, betul. Betul kan? Betul. Maksud saya gitu. Iya, iya. Oh, terus setelah apa namanya Pak Darmadi meninggalkan keyakinan yang lama, melihat di dalam Islam hati lebih tenang. Iya. Kira-kira gimana tuh? Tenangnya gimana? Apa nggak Ya, mikirin utang apa gimana? Tenang aja sih, masalahnya pasti ada gitu. Masalah pasti ada. Ya semenjak saya memeluk agama Islam, ya demi proses, ya Allah pulihkanlah masalah itu. Oke. Dari sisi finansial, keuangan, Finansial. dari sikap, dari tingkah laku, Akhlak ya. ya akhlak. Oke. Berarti Pak Darmadi merasa bahwa setelah masuk Islam akhlaknya berubah. Iya, Berubah. Lebih baik. Iya, Merasakannya. iya. Lu ngerasain nggak lo? Gue ngerasain juga. Oh ngerasain. Kirain nggak ngerasain. Kalau saya tuh 360 derajat perubahannya. 180. 360. Kalau 360 berarti dari A balik lagi ke A. Oh, iya. Gimana sih? Gimana sih? Oh, iya, iya. Kalau lu berubah itu namanya 180 derajat dari A menjadi B misalnya. Gue balik lagi dong begitu. Nah, kalau lu 360 berarti balik lagi ke A. Gimana sih? Oke, jadi profesinya Pak Darmadi ini apa sebagai kolektor batu Sebagai kolektor lukisan tangan Tuhan, lukisan Tuhan. di media batu. Iya, di media batu, betul, Oke. batu gambar. Selain ini juga sebagai investor saham. Iya, Oke. Keluarga juga Kristen semua. keluarga Kristen semua. Sekarang masih sama istri atau sudah? Oh, udah enggak. Oh, sudah enggak? Berpisah. Iya, udah pisah. Tahun kemarin saya baru tahunya itu setengah tahun kemudian setelah saya masuk mualaf, saya baru tahu, status saya ternyata cerai hidup. Hah? Maksudnya? Gimana ceritanya tuh? Maksudnya Saya dicerai? tahunya masih punya istri. Hmm. Setelah saya masuk mualaf, kan istri saya nggak tahu. Hmm. Keluarga juga nggak ada yang tahu. Terus? Kan saya ganti agama jadi agama Islam di KTP kan KTP. diperbarui. Hmm. Pas KTP-nya jadi orang-orang apa yang itu juga bingung. Lah, KTP Bapak yang lama kan statusnya kawin. Kenapa yang baru jadi cerai itu? Loh, saya juga bingung. Maksudnya waktu Pak Darmadi mau mau ganti keterangan agama di KTP, Pak Darmadi ke mana? Ke kelurahan, Dukcapil. Dukcapil. Ternyata status Bapak sudah cerai hidup, bukan menikah. Iya. Oh, berarti sudah ada yang mengganti. Iya. Pada Artinya waktu itu, saya diceraikan secara sepihak gitu loh. oh gitu. Karena akte perkawinan asli itu masih saya pegang dan surat nikah dari gereja gitu. Oh gitu. Sampai saat ini masih saya pegang. Nah, waktu setelah Pak Darmadi bersadat, berapa lama setelah itu baru ngasih tahu istri atau keluarga? Ini karena waktu saya ngucapin kalimat syahadat kan ada diliput media juga dari tim medianya Pondok Pesantren Al Sakafara yang punya Kiai Said Akhil Sirot. Dan saya pasang foto PPWA saya dengan Kiai. Ya mereka tahu lah. Oh, saya nggak kasih tahu mereka. Dari PP. Tapi mereka tahu ya dari PPWA. Pada waktu Pak Darmadi bersadat, itu masih tinggal bersama keluarga atau sudah pisah? Oh, sudah bisa. Sudah pisah rumah 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Oke. Oh, berarti sudah pisah dulu, bersahadat, terus tahu sudah diceraikan secara sepihak. Oh. Itu namanya DL itu namanya. Apa itu? Derita lo. Masa lu nggak tahu DL sih? Ya tapi nggak apa-apa, Iya, ya. iya. Semua jenjang atau tahap dalam kehidupan kita itu tidak ada yang kebetulan, Pak. Ya, betul. Kita boleh berikhtiar, Ya. apapun rencana kita, Allah yang menentukan. Betul, kita serahkan sama Allah. Ya. Yang penting kita ikhlas. Ya, betul. Jadi seorang muslim itu adalah seorang yang berserah diri, walaupun berusaha, berikhtiar, bekerja keras dan segala macam. Kalau memang sudah izin Allah Subhanahu wa taala, kita pasti menjalaninya gitu. Ya. Itu yang namanya kodok kodar gitu, Pak ya. Amin. DL. Wah, terus jadi gimana? Setelah masuk Islam, Pak Darmadi melihat kehidupannya tambah terpuruk
apa biasa aja, sama aja, atau tambah baik? Tambah baik sih demi proses ya. Nah, proses. Iya, sampai sekarang ya proses lebih baik sih. Oke, dari tambah baik. Iya. Alhamdulillah. Dengan keluarga, maksudnya orang tua atau ini ada masalah? Saya orang tua udah nggak ada, udah lama ya. Oh, dua-duanya udah nggak ada? Dua-duanya, iya. Oke. Kalau sama mertua udah jelas ya? Oh iya, Oke. Dengan adik-adik, kakak gitu ada? biasa aja sih. Biasa aja? Iya. Yang bisa ada marah atau gimana? Mereka hanya bilang bahwa kalau mau ke masjid Hmm. ya boleh, tapi jangan dekat rumah. Oh, jangan dekat Jauh-jauh. rumah. Emang ada masjid dekat rumah emang? Ya ada lah. Karena nggak boleh dekat rumah. Ya mungkin mereka malu kali kan. Oh, malu aja. Nggak boleh tunjukin ke tetangga bahwa Iya. kita Islam gitu. Malu dengan tetangga maksudnya? Iya. Oke. Ya udah nggak apa-apa itu sih ya. Ya kita hormati aja. Ya tapi kan kita bisa sholat sendiri di kamar apa. Ya. Tapi ya lebih bagus kan berjamaah gitu. Mm-mm. Pasti. Sebaiknya berjamaah. Iya. Baik, kalau gitu setelah menjalani Islam nih sekian bulan nih ya. Ya Iya. sekian bulan kan dari Desember Iya. tahun lalu kan. Ada kesulitan-kesulitan? Ya awal-awal ada, sempat stres juga kan. Aku stres kenapa? Ya tahu status saya itu kan. Oh, karena status. Nggak, Iya. maksud saya dalam menjalani Islam ada kesulitan nggak? Darmadi? Enggak ada. Nggak. Sholat nggak ada masalah. Enggak ada masalah. Puasa sudah menjalani kemana? Kemarin ya menjalani. Menjalani. Tapi sempat bolong-bolong juga. Jadi dalam 1 bulan berapa hari yang berhasil? Bolong 1 sih. Oh, bolong 1. Berarti Alhamdulillah baru pertama. iya. Pertama kali puasa yang bolong cuma 1 hari. Iya. Nah, itu keren, Pak. Itu keren berarti. Ada mualaf 1 bulan puasa pertama kali nih yang berhasil cuma 2 hari. Sisanya bolong semua. Siapa tuh? Ada orang bule yang begitu. Tapi dia tinggal di Amerika. Dia tinggal di Oh, Amerika. Emang berat sih emang kalau di Amerika ya. Selain jam apa durasi puasanya lebih lama, jauh lebih lama dari kita. Terus di sana makanan juga nggak banyak yang apa nah yang halal gitu, nggak banyak. Iya. Oh, tapi berarti Mau usaha dia ya. iya, tapi usaha. Tapi lama-lama setelah tahun kedua, ketiga dan seterusnya akhirnya bisa full gitu. Tapi alhamdulillah ya. Ya. Udah Ramadi bisa Ya alhamdulillah. cuma 1 hari Ya, bolong ya. Masya Allah lah. Udah dibayar belum? Dia belum Ah, tahu. kok belum? Bayar dong. Bayar. Bapak Bayarnya cari pakai puasa lagi ya. puasa lagi. Ya, ya, Bapak siap. berniat untuk mengganti puasa yang terlewat Ya, ya, ya. di bulan Ramadan kemarin. Ya boleh yang Senin Kamis itu boleh ya. Dijadikan satu boleh. Oh. Dijadikan satu boleh. Beda. Oh. Iya. Tapi niatnya juga untuk mengganti puasa yang terlewat di bulan Ramadan kemarin. Gitu. Iya. Alhamdulillah ya, berarti Bapak sudah Dia ya kurang 3 loh. siapa? Loh, enggak siapa yang nanya maksudnya? Orang paling wawancari dia. Enggak, maksudnya tuh hebat loh. Ya hebat. Ya, belum 1, saya belum 3. Ya karena 3 hari apa 3 minggu? 3 hari. Oh 3 hari, kirain 3 minggu. Allah yang hebat bukan saya. Iya. Nah, saya belum 3 juga karena waktu itu sakit. Oh sakit. Maksudnya sakit perut lapar gitu maksudnya. Sakit. Loh, ya kan macam-macam ya. Iya. Bener-bener. Iya, jangan nangis gitu loh, jangan nangis. Santai aja, santai. Iya. Nah, alhamdulillah kita dengerin lagi dari Pak Darmadi ini. Gimana pengalamannya selama menjadi muslim gitu? Ada Ya. ada pengalaman menarik nggak gitu? Saya semenjak jadi muslim kan, saya kan lagi proses sidang gonogini gini sekarang. Oh, sidang gono Saya, gini. ya, saya ngekos di rumah temen lah, gitu kan. Kebetulan dia juga muslim. Oh ya. Terus? Cuma kok dia jarang jarang ke masjid. Oh. Malah ya saya pikir saya harus jadi contoh lah buat dia. Harusnya dia dong yang jadi contoh Iya. ya. Oh ini malah Kok Darmadi yang menjadi contoh buat temennya Ya gitu. kan saya sudah mualaf, jadi Iya. ya harus istiqomah lah. Oh ya mungkin temennya apa imannya lagi turun mungkin. Mungkin. Ya kita ajak gitu ya. Oh gitu ya. Siap. Terus gimana kalau ngeliat begitu gimana? Prihatin, sedih apa gimana? Ya prihatin juga lah. Prihatin. Iya. Tapi maaf, saya potong. Pada saat di Kristen ada yang nggak gereja segala macam kan ada kan yang begitu. Ada ya. Itu pedulinya kayak gini nggak? Lu kok nggak gereja?
Ya beda sih. Kan ini kan kok prihatin begini Iya. begini dia namanya berusaha untuk supaya bisa apa namanya bisa ayo dong sholat. Nah, apa waktu di dulu itu gimana sikapnya? Perasaannya gitu. Cueknya dulu ya. Enggak, maksudnya si Iya, Andre ini perasaannya. nanyanya gini. Waktu Kodar Madi jadi muslim, ngelihat sesama muslim ada yang nggak sholat, Kodar Madi Ya, bilang prihatin, prihatin. iya. Tapi dulu waktu Kodar Madi masih jadi Kristen, ngelihat orang Kristen yang nggak ke gereja gimana? Ya cuek aja. Biasa aja. Biasa aja. Oke. Iya. Itu loh maksudnya. Ya, biasa aja. Jadi Nah. ada perbedaan. Terus kira-kira ada yang Kodar Madi rasa berat nggak kalau misalnya dulu di Kristen makan babi gitu misalnya? Sekarang muslim udah nggak boleh makan babi, gimana? Enggak sih, karena kan sudah dilewati awal-awal aja beratnya. Oh, awal-awal. Iya. Waktu awal-awal masih kebayang-bayang tuh Iya. ya. Baunya, Babi kan itu. harumnya babi gitu ya. Kan haram di muslim. Iya, maksudnya kan di Islam diharamkan. Iya. Pada waktu baru memeluk Islam, kangen nggak sama harumnya babi Udah nggak gitu? lagi. Oh, udah nggak. Tahu nggak sih aturan Islam tuh banyak banget? Ya taunya babi itu haram. Tidak, maksudnya tuh aturan Islam sholatnya sampai 5 kali kan kalau Oh tahu, sholat ya mesti 5 waktu. Iya kan kalau dulu kan nggak perlu Iya. kan. Kalau Jumat itu kan Sebenarnya, mesti Jumatan. sebenarnya kalau mau dibilang, ini menurut orang Kristen juga, bahwa di dalam Kristen itu mereka boleh berdoa sepanjang waktu, mereka selama nggak tidur gitu. Kan nggak? Ya mereka melakukannya maksudnya bukan dengan ritual gitu. Bukan dengan gerakan-gerakan tertentu, tapi kapan aja mereka berdoa. Iya. Kita umat Islam juga bisa begitu, Pak. Kapan aja kita mau berdoa juga boleh. Iya boleh. Tapi nggak ada berdoa yang pribadi, Iya. bukan melakukan sholat. Tapi sungguh-sungguh. Ya, Iya, tapi saya Kalau- tanya itu ritualnya. nggak ada. Kalau ritual kan mereka biasanya di gereja. Nah ini kan aku tanya sama Iya. Adam Adi, ini kan repot nih. Iya. Menurut Pak Darmadi repot nggak sholat Nah. 5 waktu? Ya awal-awal repot, tapi sekarang Awal-awal. udah terbiasa ya. Hmm. Jadi udah habit. Sekarang gimana jadinya? Ya udah terbiasa, Udah udah habit enteng. aja, udah enteng aja. Oh, udah enteng. Alhamdulillah ya berarti ya. Ya alhamdulillah. Padahal kan sebenarnya kan gini, orang sholat itu kan cuma sebentar ya. Ya sebentar paling di masjid 10 menit lah ya. Bukan, maksud saya gini Pak, orang sholat kan cuma sebentar, cuma selama hidup doang. Oh iya. Kita udah mati juga nggak sholat gitu Oh kan. iya. Gitu Andre. Muka lu kayak mau nangis gitu sih. Gua tuh pegel kalau ngomong sama pemerintah, bukan? Tangan gua pegel. Lo gue salah apa bener? Benar, benar. Oh, bener ya, bener. Kalau bener. Ya artinya kita selama hidup doang sholatnya. Ya betul. Kita udah mati juga nggak sholat lagi kan. Iya lah. Tapi bekal Nggak buat bisa gerak. bekal kita nanti untuk di akhirat kan Untuk di sholat. akhirat, iya, Nah, betul. Itu maksudnya. Bukan cuma 5 menit, 10 menit. Ya terus selain itu, misalnya nggak boleh makan babi, masalah sholat, puasa tadi bolong cuma sehari, keren. Ada lagi Pak yang pengalaman nggak ada Bapak ya. gitu? Saya rasa udah cukup sih, nggak ada Nggak ada. lagi. Oh berarti sekarang jomblo nih ya? Oh iya. Guys, kenalin. Maksudnya? Iyanya tuh ya. Oh iya. Iyanya kayak Iya, orang, maksudnya. iya promosi gitu ya. Berarti sekarang lagi nyari Pak? Ya kalau atas izin Allah ya. Oh iya, oh keren jawabannya. Setidaknya dia mualaf bukan gara-gara perempuan. Ya, Bukan. betul. Itu aja. Karena ketetapan hati saya. Betul. Udah ada calon belum Pak? Belum ada. Mau dicariin Pak? Ya boleh. Insya Allah Pak ya, Insya Allah. nanti ya. Nah, kan gini, ini sih kita ngomong mungkin agak melebar dikit. Di Indonesia memang ya mayoritas adalah Islam, Muslim, ya ya. kan. Tetapi kan banyak daripada kalangan Tionghoa itu kan banyak nih. Ini saya bilang banyak nggak semua ya, tapi Iya. banyak yang mempunyai pandangan yang sedikit agak miring mengenai agama Islam. Pasti pernah dengar ya, Iya. keluarga-keluarga lah. Ada yang bilang, oh Islam tuh agamanya pribumi gitu. Mm-mm. Ada lagi yang bilang Islam tuh agamanya orang miskin gitu. Islam tuh agamanya koruptor. Islam tuh agamanya orang yang banyak masuk penjara gitu. Pernah dengar begitu? Enggak juga sih, karena Enggak juga. saya dari kecil sampai SMP itu di kampung bergaul sama teman-teman saya Muslim semua. Kita berbaur kalau di Oh, oke, kalau di iya. Sumatera itu. Ya, berarti sama sama saya. Nggak ada rasis-rasis apa enggak. Berarti sama sama saya. Tetapi ada Pak, kelompok-kelompok yang seperti itu ada. Iya. Ya maksudnya nggak semua, tapi Iya. ada kelompok-kelompok Tionghoa yang masih punya
pemikiran seperti itu. Nah, kita yang sudah menjadi Islam, kita yang harus menjelaskan kepada orang-orang seperti itu. Bahwa Islam itu tidak seperti itu gitu. Iya. Ya. Bahwa Islam itu bukan agamanya orang miskin, bukan agamanya agama semua orang. bukan agamanya yang masuk penjara. Karena kalau memandang agama hanya dari orang-orang yang melakukan kriminal, itu artinya pandangan dia masih sempit, Pak. Iya. Coba lihat di dangkal. coba lihat di negara lain misalnya. Di Filipina misalnya, yang banyak yang ngemis di pinggir jalan itu orang Katolik atau orang Islam gitu. Katolik lah. Atau misalnya di Meksiko lah, yang banyak jadi gembong narkoba di sana orang apa? Kristen. Katolik juga, gitu ya. Brasil atau gitu. Jadi kita nggak boleh menyamaratakan. Betul. Gitu ya. Ada lagi Pak, cerita apa? Silakan Pak. Pengalaman dalam Islam misalnya. Pengalaman dalam Islam saya cukup yang tadi. Kayak gini aja mungkin, apa yang nggak bisa kan udah 6 bulan ya, 7 bulan ya, kalau nggak salah. Islamnya. Nah, yang kira-kira kok sulit ya ini Islam? Ya, nah awal-awal aja. Iya, kayak apa yang nggak bisa, yang nggak dipahamin sama Pak Darman ini? Oh, ini mungkin ngaji kali ya. Ngaji terus? Iya, ngaji. Udah belajar Iqra belum? Belum. Mau nggak saya kirim guru Iqra ke rumah? Cewek apa cowok? Oh, nyuruhnya cewek. jujur banget ya. Cowok lah Pak. Kalau cowok ya gurunya cowok lah. Kalau cewek gurunya cewek. Kalau mau taruh baru sama cewek, jangan sama cowok. Jadi gini, dia itu ya kan ngomongin Kodondi saya itu karena dia pengen cari guru untuk supaya dia bisa belajar. Lebih istiqomah lah ini. Ya, jadi saya ceritain sedikit tadi, mungkin di awal saya belum ceritain. Jadi ceritanya Kodar Madi ini menghubungi saya lewat IG ya waktu itu. Iya, lewat IG. Terus menanyakan soal pesantren. Saya tawarkan pesantren Pondok Al Hadid yang di Gunung Kidul yang bekerjasama dengan bekerjasama dengan Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid. Terus setelah selang beberapa lama, Kodar Madi menghubungi saya lagi gitu kan, melalui IG. Baru saya hubungkan ke Andre gitu kan. Karena dekat kan kosnya dari Andre kan. Dekat. Nah, Andre ini kan sudah menjadi bagian daripada Geraha Mu'alaf Jakarta. Iya. Makanya saya hubungkan ke Andre. Nah, alhamdulillah kita sekarang bisa ngumpul bareng di sini. Kita bisa ngobrol seperti ini. Ya, ini kayak keluargaan. Ya, ini semuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi memang gini, saya juga merasakan sesama mu'alaf, ya entah berapa lama pun lah dia setelah sadat, sesama mu'alaf itu kalau baru ketemu, rasanya seperti saudara lama yang udah lama nggak ketemu. Ada rasa itu nggak Pak? Iya. Ada. Saya merasakan kayak udah deket gitu loh Pak. Padahal baru pertama kali ini ya. Iya. Betul kan? Kalau Bro Andre 2 kali ya? 2 kali. Kalau sama Andre agak berasa dekat apa berasa gimana gitu? Jaga Deket jarak? lah, enggak. Oh, enggak jaga jarak. Ya? Enggak. Ya kan ada rasa seperti itu kan? Iya. Karena apa Pak? Karena ada rasa di dalam hati kita yang sama. Iya. Kita ini adalah orang-orang yang hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Betul kan Pak? Iya, betul. Gitu. Alhamdulillah ya Pak, berarti. Masya Allah lah, alhamdulillah. Ya. Terus ada lagi yang mau ditanya? Ada itu perihal misalkan kayak yang saya cuma pengen supaya ada netizen yang tahu ya bahwa apa yang dibutuhkan Bang Darman ini. Ini memang Bang Darman ini bisa beli memang ya. Setidaknya ada mungkin teman-teman netizen yang mau menginfakkan entah Al-Quran. Saya udah kasih Al-Quran ya. Iya, udah. Terus entah sarung, entah apa, karena mereka terkadang sama mualaf itu ya kayak mereka ingin kayak berbagi. Mereka butuh istri, boleh. butuh istri. Oh gitu ya. Itu nanti. Itu PR-nya Andre. Oh, PR Andre. Tadi udah bilang. Fungsi yang apa? Iya. Tapi sholat udah lancar kan? Udah lancar. Udah. Butuh buku panduan nggak? Boleh, kalau Boleh. dikasih Saya kasih nih. saya terima. Saya kasih nih. Ya siapa tahu ada bacaan-bacaan Iya, yang betul. Siapa tahu kan kurang sempurna saya kan. Nih, boleh. Oh siap. Terima kasih. Ini buku tipis Potensi. tapi padat, jelas, Oke, ringkas siap. gitu ya. Terus, Kodar Madi ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan mengenai Islam? Nggak ada sih. Ada? Iya, Berarti udah tahu semua?
bisa belajar di sekarang kan Ya. zaman digital, bisa belajar di YouTube, Ya, di ya, IG, Cuma lebih bagus Facebook. belajar ada gurunya. Iya, Ya, betul. jangan belajar sendiri. Iya, iya. Ya, harus. Saya juga pengen kenalin beliau. Saya nggak mau sebutin namanya dulu ya. Siap, siap. Habib. Guru Iya, iya, saya itu kan Habib. Iya. Nah, itu nanti dia coba saya mau kenalin. Iya. Siapa tahu mungkin belum ini masuk ke pesantrennya atau gimana setidaknya nanti saya Kodondi coba berusaha untuk bantu Siap. supaya istilahnya lancar lah Ya, amin, amin. Iya. Ya. keislamannya segala macam. Siap. Thank you, bro. Jadi gini, Kodar Madi. Jadi kan kita nih yang sudah bergabung di dalam Gerakan Mualaf Jakarta, kan kita memang tugasnya membina mualaf. Iya. Ya, membina dalam arti kita ngajarin mereka mulai dari nol. Iya. Makanya kalau Kodar Madi belum bisa belum bisa baca ikro ya, nanti kita bisa kirim guru Oh iya. ke rumah Boleh, private. boleh. Iya. Private, Iya. cowok ya. Oh iya. Gratis kan loh. Gratis, kita yang bayarin. Siap, siap. Kita yang Terima kasih, bayarin. terima kasih. Iya. Beneran, jadi tentuin aja hari apa, jam berapa, nanti kita kirim guru. Boleh, boleh. Siap, siap. Ajarin. Nanti habis ini kita bicarain. Ya, ya. Nah, terus masalah yang lain-lain gini, kalau di dalam Islam ini kan ada pernah dengar nggak orang nanya begini, lu Islam apa? Islam NU apa Islam Muhammadiyah gitu? Pernah dengar nggak? Pernah. Itu juga kita harus jangan buru-buru, Iya. jangan buru-buru menilai. NU Muhammadiyah itu hanyalah organisasi. Betul. Ya, organisasi itu kan hanya kendaraan Iya. untuk sekelompok orang yang sedang mencapai tujuannya masing-masing organisasi. Tapi yang jelas mau NU, Muhammadiyah, mau yang lain apa segala Sama macam. aja, semua saudara. Yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang mengikuti sunnah Rasul, Oh iya. gitu ya. Nah, kita masing-masing organisasi atau masing-masing kelompok-kelompok dalam Islam itu jangan kita mudah menyalahkan, Oh iya, nggak apalagi boleh. sampai mengkafirkan, jangan Iya, menyesatkan dan segala macam. Kalau bukan ranah kita serahkanlah ke guru-guru kita. Iya, siap. Gitu. Ya. Jadi saya cuma berpesan, banyak orang baru masuk Islam bingung, gue ngikut yang mana ya? Gitu. Guru lu Habib, gue juga dulu begitu. Gue udah mau masuk pesantren ini, mau masuk ini, akhirnya alhamdulillah qadarullah saya ditemuin sama seorang Habib juga, almarhum ya, sudah meninggal ya. Pada waktu pertama kali saya belajar Islam dengan Habib itu jauh di luar perkiraan saya gitu. Bukan seperti yang saya lihat di luar, yang organisasi-organisasi Iya. atau yang kelompok-kelompok tertentu gitu, jauh dari itu. Yang saya belajar Islam dari Habib itu boleh dibilang tuh semacam kayak intisarinya Islam. Iya.